بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Jamaah Zawiyah yang Allah muliakan. Mungkin ada teman-teman yang baru. Jadi Zawiyah ini adalah komunitas kajian tafsir bersama Abi Amir yang setiap pekan kita berkumpul setiap hari Rabu setelah maghrib, dan komunitas ini terdiri dari berbagai sahabat dari seluruh penjuru dunia yang insya Allah diharapkan nanti masing-masing sahabat yang bergabung di sini mereka juga bikin komunitas Zawiyah. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa ketemu offline di Kanada, ketemu offline di Amerika, sehingga kita semuanya insya Allah saling menjaga selama hidup di dunia ini. Dan yang menjaga kita itu Quran, karena kita tidak membahas kecuali hanya Quran. Sebab saya sendiri doktor di bidang tafsir Quran, jadi saya hanya akan membahas dari sudut pandang Al-Quran. Biasanya kajian kita ngaji kitab, tadabbur surah-surah Quran bersama kitab Khawatir Quraniyah. Itu sudah menjadi pegangan teman-teman. Dan kali ini edisi khusus kita tahun baru, ya, memasuki tahun baru. Kita ingin membuka dengan sebuah tema, yaitu surga dan neraka dalam surah An-Naba. Surga dan neraka dalam surah An-Naba. Sahabat Abi Amir rahimahullah dan sahabat Zawiyah, maka Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka surah An-Naba. Kita akan membahas dari ayat 17 ya sampai ayat 36. Ayat 17 sampai 36. Sahabatku rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Quran berpesan tentang alam akhirat. Dan kali ini sangat ringkas, ya, mewakili gambaran tentang surga neraka, tentang akhirat dalam beberapa ayat ini. Supaya kita merasakan nikmatnya pertemuan ini, mari kita baca bersama-sama dari ayat 17 sampai ayat 36. Mungkin tidak bisa dibuka mikrofonnya supaya tidak bentrok, ya. Jadi mikrofon nggak usah dibuka, tetap masing-masing ikuti saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yaruna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dzuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza حدائق
وحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Astagfirullahaladzim. Sahabatku rahimakumullah, kiamat pasti terjadi. Dunia ini akan berakhir. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah hanya makhluk. Dan setiap makhluk pasti akan mengalami kemusnahannya. Kecuali yang Allah kekalkan. Di antaranya yang Allah kekalkan adalah surga dan neraka. Bidadari termasuk yang Allah kekalkan. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Dan bidadari juga sudah ada. Semua yang Allah kehendaki untuk musnah, maka semua jadi musnah. Di dunia ini kita hidup pertama sebagai jatah. Bahwa hidup ini jatah dari Allah. Karena ini jatah, maka ada akhirnya. Tidak ada hubungannya dengan miskin. Bukan karena kaya, lalu seseorang lebih lama hidupnya. Enggak juga. Bukan karena miskin, dia lebih cepat matinya. Enggak juga. Banyak orang kaya mati lebih dahulu. Banyak orang miskin belum mati. Bukan karena sakit, dia mati lebih dahulu. Enggak juga. Banyak orang sehat mati lebih dahulu. Dan banyak pasien di rumah sakit, mereka belum mati. Kematian datang secara tiba-tiba, hanya Allah yang tahu. Mengapa harus mati? Karena ini tabiat dunia. Bahwa tabiat dunia harus ada masa expire. Tabiat dunia harus ada masa akhir. Mengapa ada masa akhir? Karena syarat untuk pindah ke akhirat harus mati lebih dahulu. Tidak bisa makhluk pindah ke akhirat kalau tidak mati. Maka dia harus mengalami kematian. Itulah tabiat makhluk. Nah, alam akhirat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alam yang abadi. Dari kata al-akhir. Akhirul hayah. Akhir kehidupan. Tidak ada. Jadi akhir kehidupan. Tidak ada mati lagi setelah itu. Maka ketika masuk alam akhirat, kekal selamanya. Di akhirat, manusia dibagi dua oleh Allah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Karenanya Allah menyebut akhirat itu sebagai yaumul fasl. Inna yaumal fasli kana miqata. Al-fasl artinya pemisah. Pemisah antara hak dan batil. Yang hak adalah yang batil adalah batil. Ini bedanya antara dunia dan akhirat.
Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, seringkali dunia tidak mampu memisahkan mana hak mana batil. Banyak di dunia orang batil dianggap hak. Dan banyak orang hak dianggap batil. Banyak orang benar masuk penjara. Banyak orang bejat, zalim, koruptor, aman-aman saja. Itulah dunia. Karena dunia tidak sanggup menyelesaikan persoalan yang sedang berada di dalamnya, tidak bisa memisahkan mana hak mana batil, maka harus ada alam lain, itulah alam akhirat yang Allah sebut dengan yaumul fasl. Karena di akhirat pasti yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Inna yaumal fasli kana miqata. Dan akhirat akan datang pada waktunya. Kana miqata. Miqat artinya waktu. Dia akan datang pada waktu yang Allah tentukan. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kita hanya ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu, ketika terjadi hari kiamat, ada 3 pokok tanda yang akan mengawali hari kiamat. Yang pertama, ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi sangkakala disebut ditiup 2 kali. Yang pertama, mematikan semua makhluk. Tiupan yang kedua, menghidupkan makhluk yang akan dihisab. Manusia dan jin. Nah, ini ayat ini adalah ditiupnya sangkakala yang kedua. Yauma yumduna afwaja. Pada saat itu ditiup sangkakala yang kedua, dan seketika manusia dan jin bangkit dari dalam kuburnya, dan langsung mereka berkumpul di sebuah tempat, berkelompok-kelompok, afwaja, ikut nabi mereka masing-masing. Afwaja. Jadi ikut nabi mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk menunggu persidangan dari Allah. Dan mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah bagian dari bumi. Jadi padang mahsyar nanti masih di bumi. Yaitu di wilayah Asyam. Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Inilah Ardul Mahsyar. Ini padang mahsyar. Nanti di Asyam itu tanah menjadi datar. Datar, berwarna putih. La iwaja wala amta. Tidak ada tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada. Datar, berwarna putih. Seputih susu. Dan semua kelihatan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Fata'tuna afwaja. Itulah tempat berkumpulnya manusia. Dikuburkan di mana saja. Dia pasti akan berkumpul di situ. Makanya bumi Allah hanya satu. Jadi jangan berebut kuburan. Kita mati di mana saja, kembalinya ke padang mahsyar. Bahkan yang tidak sempat dikuburkan sekalipun, mungkin ada yang meninggal dalam laut dimakan ikan, mungkin ada yang meninggal di udara karena ledakan pesawat tidak ketahuan tubuhnya. Itu semua akan kembali di padang mahsyar. Fata'tuna afwaja. Tanda kedua, Allah Subhanahu wa taala membelah langit sehingga nampak langit seperti berpintu-pintu. Dari terbelahnya langit itu, maka turunnya para malaikat untuk mengendalikan suasana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika itu langit yang kokoh ini yang tidak pernah retak, seketika langsung langit menjadi rapuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Langit terbelah dan nampak seperti berpintu-pintu. Tanda ketiga, Allah hancurkan bumi sehancur-hancurnya. Caranya bagaimana? Allah mencabut gunung. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, tanda ketiga, Allah hancurkan bumi dengan cara Allah menghancurkan gunung. Allah cabut gunung dari akarnya, lalu Allah bikin gunung ini hancur sehancur-hancurnya. Dan dari saking halusnya, Bapak Ibu rahimakumullah, sampai-sampai hamburan gunung itu nampak seperti fatamorgana. Saking halusnya. Allah berfirman, "Wasuyiratil jibalu fakanat saraba." Maka gunung yang fungsinya untuk menjaga bumi sehingga bumi utuh, karena gunung ini sebagai pasak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, gunung ini fungsinya sebagai pasak bumi, seperti meja. Dia itu kenapa kok kokoh? Karena ada pasaknya, ada pakunya. Nah, begitu pakunya dicabut, maka meja ini akan buyar. Sama. Kenapa bumi ini masih utuh? Karena ada gunung. Makanya di ayat sebelumnya di surah An-Naba kita membaca wal jibala autada. Pada ayat yang ke-7 surah An-Naba, gunung sebagai pasak bumi. Maka gampang bagi Allah untuk menghancurkan bumi, Allah cabut pasaknya. Lalu Allah hancurkan gunung-gunung ini. Sehingga nampak seperti fatamorgana. Wa suyyiratil jibalu fakanat sarab. Makanya gunung ini Bapak Ibu, dia punya akar. Dan akarnya merambat ke seluruh bumi. Saya diam di Islamabad, di ibu kota Pakistan, waktu itu untuk kuliah. Di kampus saya, itu ada sebuah bukit namanya Bukit Margala. Ternyata setelah diurut, Bukit Margala ini termasuk kaki gunung Himalaya yang ada di India itu. Jadi merambat. Karena itu kalau gunung meletus, itu dia gempanya melebar karena dia satu akar. Bapak, ini cara Allah SWT menjaga bumi. Dan di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar planet seperti bumi. Bermiliar-miliar bintang seperti bumi, bergerak. Tidak diam, bergerak. Dan semuanya hidup. Bukan benda mati, hidup. Aktif, benda aktif. Wasyamsu tajri limustaqarri laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan pada porosnya. Dan matahari nggak pernah melanggar. Jadi ini semua Allah yang mengatur. Maka ketika Allah menyebutkan, Bapak Ibu, ada 3 tanda. Pertama, ditiupnya sangkakala. Yang kedua, langit dibelah dan runtuh semua planet otomatis. Ketika langit terbelah, maka otomatis semua planet runtuh. Maka di situ akhir alam semesta. Makanya Allah firman dalam surah Al-Infitar, "Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat." Ketika langit sudah runtuh, maka otomatis kawakib, bintang-bintang akan runtuh. Itu dalam surah Al-Infitar. Jadi yang Allah sebutkan ini adalah biang-biangnya semua. Jadi ditiupnya sangkakala adalah bangkitnya manusia.
Dibelahnya langit, runtuhnya alam semesta, dan dihancurkannya gunung adalah runtuhnya bumi, hancurnya bumi. Berarti kita sudah nggak punya lagi tempat. Kecuali satu, yaitu pindah ke akhirat. Maka rugi orang yang membesar-besarkan dunia sampai akhiratnya, sampai nggak beramal, sampai nggak bersedekah, sampai nggak berbagi, menyangka bahwa segalanya apa yang dia miliki itu akan mengekalkan dirinya. Ya sabu annama lahu akhlada, dia menyangka bahwa dengan hartanya itu dia akan kekal. Itu semua berakhir. Nah, ini kata Allah, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung dihancurkan. Jadi kalau Pak Ibu baca terjemahannya, nggak ngerti. Karena di situ gunung diperjalankan. Padahal suyirat itu maksudnya ya diperjalankan, maksudnya diangkat dari tempatnya, dihancurkan. Fakanat saraba, sehancur-hancurnya sampai nampak seperti fata morgana. Itu 3 tanda tentang hari kiamat. Baru setelah ini, tiba-tiba manusia itu sampai di akhirat, dan tiba-tiba manusia ini terbagi menjadi 2. Yang ahli surga melihat surga, yang ahli neraka melihat neraka. Nah, sekarang Allah tampakkan lebih dahulu, Allah ngezoom ya. Di sini di zoom Allah pertama kali yang ahli neraka, mereka terus melihat neraka. Allah gambarkan tentang neraka pertama kali. Allah firman, inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21. Neraka Jahannam sudah merekam, melengkapi nama-nama, mengupdate setiap hari. Nama-nama yang sudah mendaftar, membooking menjadi penghuni neraka. Mirsad. Ar-rasad itu artinya seperti radar. Seperti CCTV. Ya. Jadi al-mirsad itu seperti CCTV. Dia memantau, merekam semua calon penghuni neraka. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sujjilat asma'u atba'u iblis. Direkam, diupdate ya. Direkam, diupdate semua pengikut iblis. Fi abwabi jahannam, di pintu-pintu neraka. Direkam semua pengikut iblis. Jadi setiap saat tuh orang mendaftar, gak terhitung. Macam-macam. Ada dengan mabok-mabokan, ada dengan berzina, ada dengan korupsi, ada dengan berbuat zalim. Itu semuanya orang-orang yang mendaftar masuk neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Jangan dikira itu nggak direkam. Jangan dikira. Setiap hari tuh update nama-nama di pintu neraka itu bertambah terus karena semakin banyak. Jadi pintu ke neraka itu menarik sekali. Jadi lebih banyak orang membooking ke neraka daripada ke surga. Karena kalau ke surga itu nggak menarik. Makanya kata Nabi apa? Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Menuju surga itu dipenuhi dengan ketidaksukaan orang. Jadi jalan ke surga itu nggak suka. Ngaji seperti ini nggak suka, Bapak Ibu. Nggak menyenangkan. Tapi jalan ke neraka bisyahawat menyenangkan. Ya Allah. Macam-macam. Jadi kalau mengasuh anak yatim, itu orang tuh keberatan. Untuk Bapak Ibu, siapa mau jadi anak asuh penghafal Quran di pesantren Abi Amir, di pesantren Fathul Tafsir siapa? Berat sekali. Tapi kalau mengasuh boneka arwah, ya, boneka yang ada jinnya, mau. Ya Allah, ngasih makan. Spirit doll namanya. Senang mengasih makan kepada boneka. Ya. Yang itu nggak ada pahalanya, nggak ada, bahkan itu bisa menyebabkan kemusyrikan karena dia bergantung kepadanya.
Jadi menyenangkan, ke neraka itu menyenangkan. Tapi kalau ke surga berat sekali. Padahal Bapak Ibu, untuk ke neraka itu biayanya mahal. Coba berapa bayar untuk berzina? Berapa bayar untuk mabok? Ke surga nggak pakai bayar. Ke masjid nggak pakai bayar. Tapi sedikit orang ke surga. Tapi kalau ke tempat maksiat datang. Itu. Jadi inna jahannam kanat mirsada. Neraka ini terus memintau, merekam semua itu. Di sini Allah memberikan definisi bahwa neraka ini dipersiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Yang tidak mau ikut siratal mustaqim. Yang maunya ikut jalan gelap. Jalan serong. Bukan jalan lurus. Mereka adalah manusia-manusia tagha. Para penyimpang. Para pendurhaka. Para pendosa. Para pelaku maksiat. Disebut oleh Allah at-tagha, at-taghun, lit-taghin. Lit-taghina ma'aba. Itulah manusia-manusia penyimpang. Manusia-manusia pendurhaka. Maka mereka akan kembali ke neraka. Ma'aba artinya tempat kembali selamanya. Berapa lama di neraka? Selama-lamanya. Labithina fiha ahqaba. Labithina artinya berdiam selama-lamanya di neraka. Kata ahqab ini artinya abad. Jadi hukbun 1 abad, hukbani 2 abad, berabad-abad tanpa batas. Jadi selama-lamanya. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan berabad-abad di neraka, nggak kebayang lamanya. Berarti selama-lamanya. Labithina fiha ahqab. Mereka selama-lamanya di neraka. Bapak Ibu, tentu setiap tempat itu ada menu makan dan minum. Di neraka ada tempat makan dan minum, di surga juga ada makan dan minum. Masya Allah. Nah, apa menu yang paling favorit di neraka? Menu makanan dan minuman yang paling favorit di neraka ada 2. Pertama, minuman yang sangat panas. Yang kalau penghuni neraka itu mau minum, langsung seketika lepuh mukanya, masak matanya, masak hidungnya, dan masak gusinya. Maka semua mata, hidung, gusi, gigi jatuh semua, bibir jatuh semua, lepuh seketika. Ini makna hamim. Yang kedua, pilihan. Waduh, aku gak mau pilih yang panas. Ada pilihan kedua. Itu menu yang kedua. Apa itu? Menjijikkan. Jadi kalau tidak panas, menjijikkan. Jadi hanya 2 pilihan. Mau yang panas, silahkan. Jadi mereka langsung dikatakan oleh Allah, yashwil wujuh. Saking panasnya seketika langsung muka mereka lepuh. Yashwil wujuh. Kebalikannya, yang nggak mau yang panas, silahkan minum ini. Apa itu? Minuman darah dan nanah yang busuk. Yang mengalir dari luka-luka penghuni neraka. Setelah mereka disiksa, dibantai, darah busuk keluar dari tubuh mereka. Dan bahkan para ulama tafsir menyebutkan termasuk tumpukan yang keluar dari kemaluan wanita penzina. Ini semua dicampur di situ. Disebut oleh para ulama tafsir, ad-damus sa'il min furujiz zunat. Darah busuk yang mengalir dari kemaluan wanita penzina. Dikumpulkan di situ. Dan itu diminumkan kepada penghuni neraka. Ini yang kata Allah, la yadzuquna fiha barda wala syaraba.
Tidak ada minuman sama sekali. Kecuali dua pilihan. Illa hamima, yang sangat panas. Wa ghassaqa, yang sangat menjijikkan. Darah dan nanah yang sangat menjijikkan. Jangan dikira ini adalah suatu kekejaman. Bukan kekejaman. Ini timpal dengan dosa yang mereka perbuat. Jadi ini adalah balasan yang setimpal dengan dosa yang mereka perbuat. Tidak lebih, tidak kurang. Ini yang kata Allah, jazaa'u wifaqa, balasan yang persis sama dengan dosa. Jadi Allah tidak kejam. Ini adalah buahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu berbuat dosa itu adalah berbuat zalim pada diri sendiri. Karena balasannya setimpal dengan apa yang dia perbuat. Kalau Bapak Ibu membantu anak yatim, fakir miskin, itu bukan membantu mereka. Itu membantu diri kita sendiri. Saya ulang lagi. Jangan merasa membantu anak yatim. Jangan merasa membantu anak duafa. Jangan merasa membantu itu. Ketika kita care terhadap mereka, ketika kita membantu mereka, itu artinya kita sedang membantu diri kita sendiri. Sadari bahwa kita sedang membantu diri kita sendiri. Ini makna jazaa'u wifaqa. Tidak ada balasan neraka kecuali persis sama dengan dosa yang telah diperbuat. Barakallah. Inilah bagian pertama kajian kita hari ini. Dan sebentar lagi sudah adzan Isya. Ini sudah siap-siap adzan Isya. Semoga Allah berkahi. Insya Allah setelah salat Isya kita ketemu kembali. Kita akan membahas tentang bagaimana indahnya surga. Sejak Allah akhirkan cerita tentang surga. Allah tidak awalkan cerita surga. Kenapa Allah akhirkan cerita surga dalam surah Naba? Supaya kita happy ending. Ini cara Quran menggambarkannya. Sehingga kita nanti happy ending, kita tidur malam ini dalam keadaan tersenyum karena kita sedang merindukan surga yang itu ada di bagian akhir dari surah An-Naba. Semoga Allah berkah insyaallah. Bismillah, lanjutkan. Kita lanjutkan ya, Ustaz, kepada Ustaz Amir, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, rahmatullah. Kalau kita melihat redaksi surah An-Naba, cerita tentang neraka itu hanya sampai ayat 25. 26 sampai ayat 26. Tapi setelah itu dari ayat 27 sampai 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab mengapa mereka masuk neraka. Ini cara Allah menggambarkannya. Jadi tidak langsung bercerita tentang surga. Jadi begitu cerita neraka selesai, bahwa itu adalah merupakan balasan yang setimpal, jazaa'u wifaqa. Setelah itu Allah menceritakan apa sebab mereka masuk neraka. Allah menyebutkan beberapa sebab. Pertama, mereka ini adalah orang-orang yang dulu waktu di dunia mereka nggak pernah yakin ada hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Jadi mereka nggak yakin ada hisab. Karena mereka nggak yakin ada hisab, maka mereka merasa bebas berbuat apa saja. Ya, ibarat seorang pegawai yang bekerja di perusahaan itu nggak pernah ada evaluasi, nggak pernah ada kontrol, nggak pernah ada teguran, nggak pernah. Maka bisa dibayangkan bagaimana kerja para karyawan yang seenak udelnya, ya, seenak nafsunya, yang bekerja sesuka-sukanya, karena merasa gaji tetap mengalir dan dia kerja suka-suka dia, maka
akan merasa bebas. Nah, ini yang dilakukan oleh calon-calon penghuni neraka. Jadi mereka itu di dunia ini, mereka merasa bebas. Dan mereka merasa bisa berbuat apa saja. Sesuka nafsunya. Nah, ini mana ayat, innahum kanu la yarjuna hisaba. Penyebab yang kedua, mengapa mereka masuk neraka? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan Quran, mendustakan para rasul, mendustakan mukjizat para rasul, mendustakan alam semesta, dianggap alam semesta ini ada dengan sendirinya. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berusaha selalu untuk menyebarkan pemahaman tentang masalah teori evolusi. Jadi teori evolusi itu teori yang menghilangkan unsur Tuhan. Sehingga mereka menganggap bahwa semua yang ada ini by evolution. Not by creating by Allah. Jadi mereka itu tidak mengatakan tentang ini ciptaan Allah. Tapi mereka ingin mengatakan bahwa ini semua ada dengan sendirinya, faktor alam, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Dan ini makna ayat, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Mereka dengan segala cara, kidzaba, berusaha mendustakan peran Allah di muka bumi, berusaha mendustakan pekerjaan Allah di muka bumi, berusaha menghilangkan unsur Allah di muka bumi. Maka mereka berusaha bahwa alam ini ada dengan sendirinya, manusia ada dengan sendirinya, dan seterusnya. Karenanya, Bapak Ibu, film-film yang mereka buat, tuh film-film yang menunjukkan bahwa manusia itu Superman yang nggak pernah kalah, ya, Avengers, semua, Iron Man, Thor, apa aja. Jadi mereka tuh ingin menanamkan akidah bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, bahwa manusia nggak butuh kekuatan gaib, manusia can do everything. Yang penting kamu punya teknologi, yang penting kamu mau kaya. If you have money, you can do everything. Mereka mengatakan begitu, dan seterusnya. Nah, ini yang Allah sebutkan, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Nah, yang ketiga, mereka tidak yakin bahwa amal yang mereka perbuat itu ada yang merekam. Jadi dalam pikiran mereka bahwa ya di bumi ini oke-oke aja, nggak ada rekamannya, bebas. Jadi kamu nggak akan dihisap, kamu nggak akan dihitung, nggak akan dievaluasi, nggak ada rekamannya sama sekali, nggak ada buktinya sama sekali. Jadi nanti di akhirat kamu bisa berbohong, kamu bisa menolak, gitu. Nanti masuk neraka itu, ini orang kafir di kota Mekah. Mereka mengatakan bahwa nanti kalau kita masuk surga, itu singkirkan pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad kan kurus-kurus krempeng, orang nggak bergizi gitu. Kita singkirkan mereka, kita masuk surga duluan. Disangkanya masuk surga itu seperti masuk kereta api rebutan gitu yang tanpa karcis. Tidak. Kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Segala sesuatu ada rekamannya, sekecil apapun sudah tertulis, tidak ada yang terlewatkan. Nah, ini 3 sebab yang membuat mereka masuk neraka. Mereka tidak yakin adanya hisab, mereka mendustakan firman Allah, ayat-ayat Allah, dan mereka tidak yakin adanya rekaman amal. Apa yang terjadi ya Bapak Allah? Ketika mereka masuk neraka, mereka benar-benar merasakan pedihnya api neraka. Dan mereka benar merasakan bahwa sehari di neraka seperti 1000 tahun. Bayangkan mereka beribu-ribu tahun di neraka. Mereka menderita. Mereka meraung. Mereka berteriak. Mereka berteriak seperti apa? Mereka memanggil malaikat Malik, penjaga neraka. Ya Malik, ya Malik, ya Malik.
Ya Malik, ya Malik, ya Malik. Wahai Malik, wahai Malik. Bapak Ibu Allah. Malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya. Dan malaikat Malik menjawab setelah 1000 tahun. Tahu nggak apa jawaban malaikat Malik, Bapak Ibu? Jawaban malaikat Malik adalah fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakan ini. Ini yang kamu dustakan. Dan sekarang aku akan semakin tambah pedih lagi siksaan ini. Barakallah. Inilah dia keadaan di neraka. Pemandangan yang sangat menakutkan. Bapak Ibu. Dan ini ulama tafsir mengatakan this is the most powerful verses. Inilah ayat yang paling ganas. Yang paling dahsyat. Fadhuqu, rasakan itu. Falan nazidakum illa azab. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan keringanan. Kecuali justru kamu akan semakin pedih siksaannya. Barakallah. Sampai di sini kamera dipindahkan oleh Allah kepada pemandangan akhirat. Tadi sudah di zoom semua pemandangan di neraka, di zoom. Lalu Allah ceritakan sebab-sebabnya. Setelah itu Allah zoom lagi, semakin zoom besar penderitaan neraka. Dan semakin mereka menderita, semakin dibalas dengan rasakan itu, rasakan itu. Nggak ada rasa kasihan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, katanya Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kok penghuni neraka disiksa, Pak Ustadz? Di neraka, Allah cabut kasih sayangnya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, kata Allah. Para penghuni neraka, mereka dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Suhqan artinya bu'dan min rahmatillah. Mereka terlempar dari rahmat Allah. Enggak kebagian rahmat Allah di neraka. Karena mereka sudah memilih neraka. Di dunia masih berlaku. Di dunia masih Allah kasih mereka makan, minum, sehat, dan seterusnya. Padahal mereka kafir, mereka tidak beriman. Mereka tidak mentaati Allah. Itu semua masih kebagian rahmatnya. Tapi di akhirat tidak. Sudah. Ketika masuk neraka, sudah. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Di neraka nggak ada lagi kasih sayang. Karena salahnya mereka sendiri. Kenapa kau memilih neraka? Nah setelah itu Allah zoom pindahkan ke surga. Di sini tiba-tiba kita menyaksikan ternyata orang-orang yang masuk surga itu berbondong-bondong. Loh, ini dulu temanku. Yang dulu mereka sama-sama membaca Quran. Sama-sama ngaji. Sama-sama mentaati Allah. Sama-sama saling menasihati. Sama-sama ikhlas. Ini kita ini bersama-sama. Nah inilah yang Allah sebut dengan istilah golongan orang-orang muttaqin. Begitu melihat di neraka. Loh, itu kok iya memang dulu kita ajak ngaji nggak mau. Dulu kita ajak sholat jamaah nggak mau. Dia ajak sedekah nggak mau. Dia ajak bantu orang miskin nggak mau. Dia memang orangnya selalu menyakiti orang lain, selalu berbuat zalim, selalu korupsi, selalu maksiat, selalu berzina. Oh ya sudah, berarti terpisah emang. Oh di situ ya balasannya. Makanya begitu kita melihat penghuni surga, ya Allah ternyata emang orang-orang yang bertakwa mereka. Ini kata Allah, Inna lil muttaqina mafaza. Hanya orang yang bertakwa kata Allah yang mereka dapat kemenangan surga. Mafaza artinya kemenangan surga. Bapak di sini Allah ceritakan bahwa Bapak Ibu ada 3 model dosa yang membuat seseorang tergelincir ke neraka. Yang kalau dia tidak
mampu mencegah dirinya dari 3 dosa ini, maka dia akan masuk ke neraka. Sebaliknya, kalau dia mampu menahan dirinya dari 3 dosa ini, maka dia akan dibalas oleh Allah SWT di surga. Bapak Ibu Allah, apa itu 3 dosa itu? Pertama adalah dosa karena makanan. Banyak orang masuk neraka karena makanan. Ingin makan enak. Mereka tidak bisa makan. Kecuali harus ke Singapura dulu. Baru bisa makan. Mereka tidak bisa makan. Kecuali harus di restoran yang enak. Dilayani oleh wanita-wanita telanjang. Baru bisa makan. Ya Allah. Mereka tidak bisa makan. Kecuali makanan haram. Babi. Khamar. Dan seterusnya. Ya Allah. Ini yang pertama. Faktor makanan banyak orang masuk neraka. Kata Allah, jangan coba-coba yang haram. Aku akan ganti dengan segala macam makanan di surga. Dan di surga berupa kebun-kebun, berupa buah-buahan yang tidak akan pernah membosankan. Setiap satu buah mempunyai 70 rasa. Kullu samratin lahu sab'una ta'min. Setiap satu buah mempunyai 70 rasa. Ya Allah, ini yang kata Allah, hada'iqa wa a'naba, seperti buah anggur. Ini kebun-kebun. Ya Allah, di surga apa yang Allah kita masuk, itu alam. Jadi satu surga luasnya itu seperti langit dan bumi. Bukan seperti ruangan kayak gini. Bukan seperti ruangan rumah kita, bukan. Jadi satu surga itu, satu ruangan surga, luasnya seperti langit dan bumi. Jadi kita melihat alam semesta, kita melihat langit, melihat, Masya Allah, surga lantai 2, beda lagi. Seperti kita melihat bintang di langit. Ka'annahu yanzuru najman fis sama, melihat surga lantai 2, itu seperti melihat bintang di langit. Surga yang indah, hadaik, kebun-kebun yang indah, Masya Allah, yang pohonnya tinggi dan tinggi menjulang, Masya Allah. Dan digambarkan dalam Al-Quran bahwa wazillim mamdud, dalam surah Al-Waqiah, wazillim mamdud, rindangnya saja itu sangat jauh sekali. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, saking luasnya rindang pohon di surga itu, masirata raqibin ala faros bimi'ati sana. Seandainya ada seseorang, dia penunggang kuda yang paling dahsyat, paling hebat, paling cepat. Dia berjalan dari pohon itu sampai ke ujung rindang. Baru sampai ke ujung rindang setelah 100 tahun. Masirata raqibin ala faros bimi'ati sana. Ya Allah, saking luasnya pohon itu, ya Allah, indah sekali Allah. Wadhillim mamdud, rindang yang sangat panjang, yang sangat jauh, Masya Allah. Dan pohon-pohon itu dari mana? Itulah pohon-pohon yang kita tanam sekarang. Apa itu? Tasbih kita. Kullu tasbihatin syajaru fil jannah. Setiap satu kali tasbih. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Ini tasbih yang paling Allah sukai. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Baca ini. Berkata, satu kali tasbih, satu pohon di surga tumbuh. Wadhilli mamdud. Ini makna hada'iqa wa a'naba. Yang kedua, firman bahwa banyak orang masuk neraka karena dosa hawa nafsu untuk berzina. Sehingga mereka punya istri, masih juga mencari perempuan-perempuan busuk pinggir jalan, di tempat-tempat maksiat. Ya Allah, ada istrinya. Ini yang halal, mencari haram. Banyak orang masuk neraka karena dosa zina. Kata Allah, kalau kamu tidak pernah berzina, kalau kamu meninggalkan zina, Allah akan mengganti surga dengan bidadari surga. Wa kawaib atroba. Kawaib artinya wanita surga yang indah, tubuhnya indah, kawaib,
atraba, usianya sebaya, seusia wanita 30 tahun. Ya, kalau 17 tahun terlalu muda, kalau 40 tahun ketuaan, 30 tahun. Atroba. Dia semuanya sebaya. Atroba. Masya Allah. Kawaib atroba. Wa kawaib atroba. Pak Ustadz, siapakah mereka Pak Ustadz? Mereka adalah istri-istri penghuni surga yang bersama-sama masuk surga. Jadi istri yang masuk surga, mereka menjadi paling cantiknya bidadari. Kalah bidadari surga itu kalah. Nggak akan melirik ke sana, nggak akan melirik ke sana. Karena wanita dunia yang masuk surga, mereka menjadi bintangnya ahli surga, bintangnya bidadari dan tidak pernah membosankan. Tahu nggak Allah? Nanti pekerjaan pokok para wanita surga ini, dia hanya memandang suaminya. Itu saja pekerjaan pokok, memandang suaminya. Dan dia memperhatikan suaminya, memandang suaminya. Hanya itu kebahagiaannya. Dia memandang suaminya. Fihinna, kata Allah dalam surah Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka adalah bidadari yang hanya memandang suaminya, qasiratut tarf, dan mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Mereka adalah wanita-wanita suci yang sejak di dunia mereka menjaga kehormatannya. Bapak Ibu Allah, ini dia wa kawaiba atraba, wanita-wanita ahli surga yang begitu cantik jelita mereka. Itulah kaum ibu yang di dunia mereka sedang berjuang untuk menjadi ahli surga. Yang ketiga, Allah, banyak orang masuk neraka karena bersenang-senang. Bersenang-senang dengan judi, bersenang-senang dengan mabok-mabokan. Kata Allah, kalau kau masuk surga, nanti akan aku ganti. Kamu akan minum khamr yang tidak pernah memabokkan. Dan kamu akan minum khamr yang lezat, yang murni, dan tidak tanpa bau busuk. Dan kamu tidak teler. Kata Allah, wa ka'san dihaqa. Minuman-minuman khamar yang murni dan tidak mabok. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Penghuni surga tidak pernah teler, tidak pernah berkata kotor. Barakallahu. Inilah dia surga, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Tahu enggak? Ini surga bukan balasan amalmu, bukan. Amalmu terlalu sedikit untuk mendapatkan surga. Ini surga bukan balasan amalmu. Amalmu terlalu sedikit untuk mendapatkan surga. Bukan. Ini bonus dari Allah SWT. Amalmu gak akan sanggup untuk membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bonus, kata Allah. Makanya Allah berfirman tentang itu, jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Ini adalah bonus yang aku berikan melampaui amalmu yang kamu kerjakan. Jadi amal kita terlalu sedikit untuk dapat surga. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Kalau neraka, jawabannya Allah apa? Jazaa'a wifaqa, balasan setimpal. Tapi kalau surga enggak. Ini bonus melebihi amal yang mereka kerjakan. Karena amal mereka hanya sanggup kok akan dapat surga. Membalas nikmat Allah saja nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Makanya ini adalah bonus dari Allah SWT. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Inilah Allah tentang hakikat surga. Dan mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga insyaallah. Dan semua kita diampuni Allah SWT. Dan insyaallah kita sabar bersama Quran. Menjadi sahabat Quran. Kita sabar memahami Al-Quran. Kita sabar menjadi orang-orang yang mencintai Allah SWT di bawah nama Al-Quran. Insya Allah kita akan terus istiqomah di jalan lurus. Dan ayo kita terus bikin komunitas-komunitas Zawiyah Al-Quran. Mereka adalah para pencinta Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Quran. Insya Allah. Dan semoga Allah berkahi. Allah berfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya.
Masya Allah Ustaz. Bahasannya kali ini ya tentang surga mungkin belum terlalu mendalam ya Ustaz ya, yang batu-batunya dari emas gitu ya. Masih banyak lagi kan keindahan-keindahan surga. Tapi ini baru bahas segini aja udah dahsyat. Dahsyat. Mungkin ada dari peserta yang mungkin mau sharing atau bertanya kepada Ustadz, silakan. Udah banyak pertanyaan ya. Oh enggak, baru masukin nomor ya yang mau bergabung ya. Dari Bapak dan Ibu yang mungkin mau bertanya kepada Ustadz atau mau sharing tentang materi tadi, dipersilakan. Langsung saja bisa. Ada? Ada siapa ini? Pak Iqbal. Tadi ada yang dari Cianjur 2 orang, Ustaz. Izin bertanya, Bu. Ya, pada Cianjur tuh. Ustaz. Silakan. Begini, Ustaz Amir. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi mengenai zalim itu. Kan tadi dikatakan sama Ustaz Amir bahwasanya kalau kita berbuat zalim itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah itu zalim kepada manusia saja atau kepada hewan juga berlaku, sama kepada lingkungan apa juga berlaku, atau bagaimana, Ustaz? Mungkin itu pertanyaannya. Iya. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Berarti turunan kezaliman itu adalah dosa. Puncaknya kemusyrikan. Jadi setiap perbuatan dosa itu adalah zalim. Ada dosa kepada diri sendiri, ada dosa kepada orang lain. Maka kalau dosanya pada diri sendiri, misalnya dia melakukan dosa diam-diam, ya, maka itu menzalimi diri sendiri. Diam-diam tidak sholat, diam-diam tidak puasa, diam-diam makan harta haram, misalnya. Itu zalim pada diri sendiri. Kalau dosa pada orang lain, tidak bayar hutang, kemudian dia membuat orang lain menderita dengan kebijakannya, misalnya dia pejabat, punya kebijakan membuat orang lain menderita, jutaan rakyat ya tidak diurus sehingga banyak yang mati dari mereka dan seterusnya misalnya. Itu semua adalah kezaliman pada orang lain. Nah, kalau zalim pada diri sendiri, ya Allah akan mengadab dia. Zalim pada orang lain, Allah juga mengadab dia. Jadi kezaliman itu adalah dampaknya pada diri sendiri juga. Jadi kezaliman itu bukan hanya, pokoknya semua dosa ada kezaliman. Baik bahayanya pada diri sendiri atau bahaya pada orang lain. Itulah kezaliman. Puncaknya adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Seperti itu. Iya. Ada lagi dari Bapak, Ibu, yang lain? Saya mau Ya, bertanya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan begini, tadi kan penjelasan Ustadz bahwa tingkatan surga itu bertingkat-tingkat, atau satu tingkatan itu seperti luasnya seperti langit dan bumi, dan ada perbedaan tingkatan pertama dengan tingkatan kedua.
Dan seperti kita tahu bahwa Rasulullah itu kan di tingkatan tertinggi. Apakah kita umatnya yang berada di tingkatan surga lainnya, apakah masih bisa berjumpa dengan Rasulullah? Mungkin itu aja pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Tadi kan dijelaskan bahwa tingkatan luasnya surga itu seperti langit dan bumi, luasnya sebegitu luasnya. Dan satu tingkat dengan tingkatan yang lainnya itu berbeda. Nah, ketika kita tahu bahwa Rasulullah itu kan di tingkatan tertinggi di surga Firdaus. Apakah kita umatnya yang berada di tingkatan surga lainnya bisa berjumpa gitu bersama dengan Rasul? Pertanyaannya, Ustaz. Di sana, Tanjung. Bagaimana cara berkumpul dengan Rasul? Nabi bersabda, "Ana wa kafirul yatim kahatain." Nanti surgaku dengan surga orang-orang yang mengurus anak yatim, memuliakan anak yatim, membantu anak yatim, seperti kedua jari ini. Jadi dia surganya bertetangga dengan Rasulullah SAW. Jadi ada cara-caranya. Nah, di antaranya adalah ini dia yang Nabi tunjukkan, bahwa nanti orang yang ingin ketemu aku, ingin bertetangga dengan aku, maka urus anak yatim. Nah, barakallah, surga Nabi, surga yang paling tinggi. Firdaus itu disebutkan wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak kebayang bagaimana dahsyatnya surga ya. Kita nggak kebayang sama sekali. Makanya dikatakan dalam hadis, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ma fi qalbi bashar wala ma khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah ada mata melihatnya, tidak pernah ada telinga mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan manusia. Maksudnya kalau kita misalnya pejamkan mata, lalu kita bayangkan istana yang paling indah misalnya, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan surga yang akan kita tempati. Seperti itu barakallahu tentang hakikat surga. Jadi semua kita nanti akan ketemu Rasulullah SAW karena kita mencintai Rasulullah SAW. Ya tentu dengan langkah-langkah yang kita sekarang lakukan tadi itu. Ya, banyak orang mengaku Muslim, tapi dia tidak pernah baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana akan ketemu Rasulullah SAW? Tidak pernah dia membantu anak yatim. Bagaimana akan ketemu? Jadi bukan sekedar Muslim, tapi harus dia benar-benar mengikuti apa yang Nabi anjurkan, apa yang Nabi ajarkan. Cinta kan ada buktinya. Di antara bukti cinta adalah apa? Pertama, kasratu dzikrihi, banyak menyebutnya. Benar kita enggak kita menyebut nama Nabi sholawat selalu? Yang kedua, ittiba'u sunnatihi, kita ikut sunnah Nabi. Benar enggak kita ikut sunnah Rasulullah SAW? Kita bersungguh-sungguh mencontoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-amal lima yuhibbuhu, mengamalkan apa yang Nabi sukai. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka Allah akan membalas cinta kita ini. Maka kita akan dipertemukan dengan siapa yang kita cintai. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu bukti cinta. Dan seperti itu kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika suatu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat-sahabatnya, kata Nabi, sayati ba'dakum ikhwani, akan datang setelah ini mereka adalah saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, alasna ikhwanakum? Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul? Kenapa kok masih ada saudara-saudara kalian? Saudara-saudaramu wahai Rasul. Kami saudara-saudara kamu. Kami saudara-saudaramu wahai Rasul. Apa kata? Habis ternyata. Antum ashabi. Kamu sahabat-sahabatku. Tu'minuna bi wa tuhibbunani wa taronani. Kalian beriman kepadaku, mencintai aku, dan kalian melihat aku bersamaku. Antum ashabi. Kalian sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku. Hum la yarawnani. Mereka tidak pernah melihat aku. Walakinnahum yu'minun kama tu'minun.
Tapi mereka beriman seperti kalian beriman. Wa yuhibbunani kama tuhibbun, dan mereka mencintai aku sebagaimana kamu mencintai aku. Itulah saudara-saudaraku. Barakallah. Kita tetap meniru akhlak para sahabat. Kita tetap membuktikan bahwa kita beriman pada Rasulullah SAW dan kita mencintai Rasulullah SAW. Kita lakukan apa yang Nabi sukai. Nabi suka kita baca Quran. Ayo kita baca Quran. Nabi suka kita baca Nabi suka kita qiyamul lail. Ayo kita qiyamul lail. Nabi suka kita selalu berbagi. Ayo berbagi. Seperti itu cara kita bertemu dengan Rasulullah. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mau nanya Ustaz. Ya Bu, silakan. Silakan. Ya, Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan memuliakan anak yatim. Memuliakan itu kan artinya luas ya. Ada yang mengatakan tidak hanya memikirkan kebutuhan sehari-harinya saja, atau memberikan istilahnya orang tua asuh atau gimana, tapi juga mereka sangat memberikan pendidikannya, kemudian bagaimana dia besarnya nanti gitu. Jadi artinya ketika kita memuliakan anak yatim itu jangka waktunya panjang ya, gitu, panjang. Nah, bagaimana kalau kita posisinya adalah rezekinya itu nggak yang sesuai gitu loh dengan kebutuhan mereka. Jadi kita hanya bisa memuliakan anak itu sesemampunya kita aja gitu. Apakah itu juga merupakan bagian dari memuliakan mereka gitu? Misalnya mungkin dengan ketika ketemu kita menyantuni atau bagaimana gitu. Itu gimana Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara kita memuliakan anak yatim? Barakallah. Memuliakan itu bukan artinya bahwa aku ambil anak yatim, ditaruh di rumah bersama aku, lalu aku suruh-suruh, aku kasih makan, aku jadikan supir, hidup bersamaku, aku kasih kerjaan. Apa kata Nabi? Khairul bait baitun fihi yatim wa yuhsinu ilaih. Paling baiknya rumah yang ada anak yatimnya dan diperlakukan secara baik. Wa syarrul baiti, dan rumah yang paling buruk, baitun fihi yatim, rumah yang ada anak yatimnya, wa yusiu ilaih, dan dia memperlakukannya secara buruk. Jadi, barakallah, bukan sebatas mengadopsi, mengajak mereka satu rumah, bukan itu. Boleh aja kalau kita mampu melaksanakan itu. Tapi barakallah, yang paling mudah adalah kita bersinergi. Di pesantren Abi Amir nih, tempat Abi Amir mengasuh, itu puluhan anak yatim, bahkan mungkin hampir ratusan anak yatim, anak duafa. Datang aja, aku pilih satu Pak Ustadz ingin jadi orang tua asuh. Udah, kita yang ngurus, mendidik, kita datang menyayangi seperti orang tuanya. Ya, ada seorang ibu-ibu, dia datang pas saat liburan, dijemput ini anak, dibawa jalan-jalan seperti nanti dikembalikan ke pesantren, seperti menyayangi anaknya sendiri. Banyak sekali seperti itu. Nanti udah kafalahnya aku tanggung. Itu kan kafalah mereka berapa sih? Gitu. Mereka tuh hanya 1,5 juta lah sebulan. Itu ya. Per bulan tuh mereka makan, minum dan seterusnya, itu belajar semua itu 1,5 juta. Jadi orang tua asuh sudah cukup. Sudah cukup. Karena sudah jelas mereka di pesantren kan dibina, dididik, dibesarkan jadi ulama, jadi penghafal Quran. Udah itu sudah lengkap. Jadi Allah sudah buka lapangannya pada seperti itu.
Insya Allah itu sudah cukup. Ya mungkin sebagian ustadz, guru ya, dia nggak sanggup mengasih uang. Ya udah dia ngasih ilmunya. Jadi berbagi-bagi, semuanya jadi bagi-bagi tugas. Kita semua. Itu namanya sinergi dalam menjaga anak yatim. Maka kata Allah apa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'al miskin. Jadi anak yatim itu sebetulnya kan mereka butuh bimbingan sebetulnya. Jadi dalam apa Ibu? Dalam asnafuz zakah, ya, dalam asnafuz zakah itu tidak ada keterangan tentang anak yatim. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu nggak ada anak yatim. Kenapa? Karena ada anak yatim yang kaya. Jadi sebetulnya mereka itu Allah perhatikan dan Nabi perhatikan karena mereka tuh butuh figur orang yang mengasuh, ya. Bukan sekedar bahwa ngasih makan, bukan. Tapi kita mengasuh. Mengasuh itu bukan langsung sendiri, nggak apa-apa. Langsung datang ke pesantren. Mana anak yatim yang belum ada orang tua asuhnya? Aku siap. Mana? Mana anak duafa? Bukan hanya anak yatim, anak duafa juga nggak apa-apa. Karena kemiskinan itu termasuk bagian daripada tanggung jawab kita semua. Jadi boleh duafa, boleh juga yatim. Itu semua adalah sama saja. Karena kita menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang berdaya nanti di masa depan, jadi ulama, jadi ustadz dan sebagainya. Seperti itu barakallah. Cara kita bersinergi dalam mengasuh anak yatim. Insya Allah dengan cara seperti itu kita sudah nggak sia-sia. Nanti kalau pas liburan mereka disambut, diajak jalan-jalan, diberi kesempatan mereka untuk bahagia seperti punya orang tua sendiri dan seterusnya. Itulah dia. Bahagia bersama mereka. Semoga Allah berkahi. Di chat ada yang bertanya, Ustaz. Dari Bapak Agus Sofwan ya. Apakah mungkin penghuni neraka karena amalnya sedikit bisa diangkat untuk masuk ke jannah berkat pergaulan mereka saat di dunia dengan orang-orang soleh? Mereka sholat berjamaah, ngaji bareng di dunia. Mereka terangkat ke jannah berkat rekomendasi teman-temannya yang soleh tersebut. Mungkin Kak Ustadz? Ya, apakah mungkin orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya dia bisa diangkat ke surga? Bapak Ibu Allah, yang masuk neraka itu ada dua macam. Ada yang masuk neraka memang kafir, tidak punya iman sama sekali, maka mereka kekal selamanya di neraka. Yang kedua, ada orang yang masuk neraka karena berbuat dosa, tapi masih punya iman. Maka orang seperti ini masih punya harapan diangkat dari neraka. Kata Nabi, walau mithqala dzarratin minal iman. Sekalipun dia hanya punya iman sebesar atom, sebesar darah, sebesar atom, masih ada harapan keluar dari neraka karena ada imannya. Nah, makanya dalam hadis sahih Nabi menceritakan bahwa nanti ada orang yang dia paling akhir keluar dari api neraka. Akhiru man yahruj minan nar minal juhannamiyyin. Dari orang-orang yang masih punya iman dan mereka adalah orang-orang yang dimampirkan di neraka. Dan mereka yang keluar paling akhir tuh begitu diangkat dari neraka hatta asbahu fahma, kata Nabi, langsung mereka dikeluarkan dari neraka itu menjadi arang. Tapi masih hidup, jadi arang. Arang hitam legam, jadi arang. Tapi hidup mereka. Sampai di surga, disirami dengan air surga yang teduh. Masya Allah, bangkit, hidup, menggeliat, berdiri. Langsung dia melihat. Dan dia merasa bahwa dialah orang yang pertama-tama masuk surga. Jadi dia paling akhir, tapi dia merasa paling pertama masuk surga. Dia melihat bahwa ini paling surga, paling pertama masuk surga. Masya Allah. Dan tahu nggak Barakallah? Surga mereka ini adalah 10 kali lipat lebih indah daripada dunia dan seisinya. Itu neraka, itu adalah tingkatan surga paling bawah.
Itu tingkatan surga paling bawah. Dan itu lebih indah dari dunia dan seisinya 10 kali lipat. Masya Allah, barakallah. Tapi jangan berkata, ya udah Pak Ustadz, aku masuk neraka dulu lah. Jangan berkata begitu. Jangan. Insya Allah. Kita semua masuk surga langsung, insya Allah. Kita berjuang bersama-sama, saling menasihati, saling menjaga. Insya Allah kita semua masuk surga bersama-sama dengan izin Allah. Sebentar. Ayo jaga hati, jaga keikhlasan. Barakallah. Mudah-mudahan kita diberi keikhlasan. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qouli wal amal. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qouli wal amal wan niyyah. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qouli wal amal wan niyyah. Ya Allah, beri kami keikhlasan dalam amal, dalam perbuatan, dalam niat kami. Ya Rabbal alamin. Insyaallah kita semua insyaallah dijaga oleh Allah sebentar dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing barangkali yang sharing? Iya, mana sharingnya? Orang sharing itu Iya, biasanya lebih bagus sharingnya itu. Saya dapat ilmu juga kalau sharing. Masa nggak ada kesannya sama sekali kita mendengarkan? Masa nggak ada kesannya sama sekali? Nggak ada cerita sama sekali saya bercerita saya tadi? Ayo ceritakan kesannya, tumpahkan kesannya. Apa yang terkesan dalam pembahasan ini? Ceritakan sehingga kita semua mendapatkan faedah. Apa yang dirasakan? Itu yang mahal. Bismillah. Ibu Heliza. Jadi siapa nih? Bu Eva ya, Bu Eva. Siapa tadi ibu yang mau sharing? Silakan. Sekarang saya tutup pertanyaan. Yang ada sharing. Ayam juga. Ada yang sharing. Siapa yang sharing? Sebelum ditanya Ustadz. Saya tidak mau menjawab pertanyaan sekarang. Ada yang tanya Ustadz. Bertanya Bu Yuni, Pak Ustadz, orang Islam yang tidak mau menjalankan sebagian syariat Islam karena menganggap syariat itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, apakah bisa masuk surga juga? Mana sharingnya? Enggak, ini ada yang bertanya, apakah orang Islam yang tidak mau menjalankan sebagian dari syariat Islam karena menganggap itu sudah tidak relevan dengan zaman, apakah dia bisa masuk surga juga? Orang yang mengingkari syariat, misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Misalnya berkata, zina halal kok, gitu. Maka dia otomatis kafir. Sekalipun dia tidak berzina. Kalau dia berzina, dia dapat dosa besar karena zinanya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, pertanyaan, apakah orang yang menuduh Islam bahwa Islam tidak relevan lagi, artinya kan dia menuduh bahwa ajaran Islam itu sudah kehilangan zaman, ketinggalan zaman, dan sudah tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Maksudnya apa? Maka maksudnya dia membuat syariat sendiri, membuat aturan hidup sendiri, berarti begitu. Nah, kalau seperti itu maksudnya, berarti dia ingin mengubah hukum Allah. Kata Allah haram jadi halal. Kata Allah halal jadi haram. Nah, dalam kesepakatan para ulama, orang yang sengaja mengubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu dia otomatis kafir. Misalnya dia mengatakan zina itu haram. Itu jelas. Tapi kalau dia mengatakan zina itu halal, maka dia jadi kafir. Sekalipun dia tidak berzina. Kalau orang yang berzina, dia dosa besar. Tidak sampai kafir. Tapi kalau sudah mengatakan zina itu halal,
maka dia sudah otomatis kafir. Nah, itu dosa orang yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dan menuduh agama Allah tidak sesuai dengan zaman dan sudah tidak pantas lagi untuk zaman sekarang. Artinya dia sudah ingin cari agama lain selain Islam. Seperti itu. Bisa sharing, Ustaz? Silakan. Iya, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara akhir kehidupan ini, surga ataupun neraka adalah semata-mata hak prerogatif Allah. Gitu. Sehingga bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang masuk surga itu bukan karena semata-mata amal, tapi berkat rahmat Allah. Ini kadang-kadang juga kita jadi gampang juga Ustaz. Ya Allah, ibadahku diterima enggak ya ketika lagi dalam hal ibadah gitu. Jangan-jangan terbesit rasa ujub, terbesit rasa ria, terbesit walaupun kita berusaha tadi Ustaz niatkan ikhlas, ya Allah ikhlaskan aku dalam melangkah, tapi setan senantiasa mengganggu hati kita dalam rangka itu tadi, mungkin ujub, mungkin ria, mungkin apalah segala macam yang membatalkan amal kita, sehingga tidaklah seorang masuk surga itu karena amalnya katanya, melainkan karena rahmat dan kasih sayang Allah semata. Ketika kita menyikapi kehidupan di dunia ini, ada orang mengatakan Islam tidak sempurna, bahkan seorang yang punya pengetahuan lah, Islam dianggap tidak sempurna, tidak relevan dan sebagainya. Tapi memang kita diingatkan oleh Allah SWT dengan firman yang pernah kita baca dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar apa yang mereka katakan, biarin aja lah, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya selanjutnya kan, wazarni wal mukazzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila. Biar nanti aku yang akan kerjaan mereka. Kerjaan aku nanti mereka tuh. Gitu. Jadi kita nggak sambil pusing lah. Gitu. Yang penting adalah bagaimana penghambaan kita kepada Allah SWT seoptimal mungkin yang kita kerjakan. Namun dengan demikian rupa kita tetap husnuzon agar amal kita diterima oleh SWT. Gitu. Mungkin kehilapan, kerusakan hati niat ini, yang mungkin dengan rutin demikian rupa Allah akan memberikan juga upaya, akan memberikan pengampunan lah barangkali gitu ya, dengan upaya-upaya kita rutin seperti itu. Kita bangun malam seperti itu juga. Ketika bangun malam mungkin terbesit hati, wah, alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan. Tapi hati-hati, jangan-jangan ada rasa ujub di hati ini yang akan menggugurkan amal itu sendiri itu. Dan bagaimana menyikapinya kalau seperti ini? Kadang-kadang satu sisi kita beramal bukan karena surga itu bukan karena amal kita, melainkan amal Allah. Karena sangat sedikit amal kita yang bisa kita kerjakan. Terlalu sedikit dibanding dengan bonus surga itu, mungkin amal kita sangat minim lah gitu. Ya surga sangat mahal dibanding dengan amal kita yang sangat sedikit ini. Nah makanya kita senantiasa barangkali minta kepada Allah, ya Allah wafatkan mudah-mudahan husnul khotimah, jadikan aku bersama teman-teman orang yang soleh. Karena tadi saya katakan teman yang soleh juga bisa mengangkat kita, mendoakan kita, merekomendasikan kita masuk bersamanya. Bahkan saya pernah dengar di ceramah Ustaz Hidayat, kalau sekiranya seorang yang di dunia bareng-bareng, berjamaah sama-sama, puasa bersama-sama, tapi tidak ada di surga, maka teman-temannya berhak minta kepada Allah agar orang yang bersama-sama di dunia dulu nih bisa kau angkat bersama kami ya Allah. Artinya dispensasi tadi, rekomendasi teman-teman yang soleh juga penting Ustaz. Sehingga ya walaupun dia berusaha, dia tidak kafir, dia tidak syirik dan sebagainya, tapi mencoba mengamalnya dengan memperbaiki diri terus menerus, ya. Sehingga walaupun di dalam kehidupan ini tantangan pasti ada, perkataan-perkataan yang
mengganggu, bahkan dikatakan Islam tidak sempurna dan sebagainya. Tadi dikatakan wazarni wal mukazzibina, biarkan aku yang urus mereka orang yang dustakan ini. Wa mahilhum qalila, aku beri tangguh dikit mereka, enggak apa-apa, sabar aja. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Barangkali ini satu masukan, kontribusi barangkali Ustaz ya. Bahwa menyikapi kehati-hatian niat dan amal ini yang perlu kita jaga agar pada saatnya kita memetik buahnya di surga dengan sebagai rahmat dan sayang Allah. Demikian Ustaz. Barangkali kontribusi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Sofwan. Jadi suatu hari salah seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad, dia melakukan wukuf di Arafah. Lalu kemudian setelah dia melaksanakan wukuf, dia mengatakan bahwa siapa yang tidak yakin bahwa hari ini di Padang Arafah, yang datang ke Padang Arafah, dia tidak yakin diampun dosanya, tidak yakin dibebaskan dari neraka, maka dipertanyakan imannya. Jadi tabi'in ini ingin mengatakan gini, bahwa kalau kita sudah beramal, dan kita sudah bersungguh-sungguh beramal, dan kita pastikan bahwa amal kita benar, udah, kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan menerima amal kita. Biar kita tidak terus dikejar-kejar oleh was-was, khauf, takut, sampai kemudian menyebabkan kita menjadi orang yang gelisah, tidak tenang. Karena ketaatan itu diajarkan untuk ketenangan. Seperti itu. Jadi udah, artinya kalau kita sudah sholat tahajud, kita sudah baca Quran, ya sudah kita mohon. Mudah-mudahan Allah menerima amal ini. Udah tenang aja, tenang, pasrahkan kepada Allah. Yang justru yang harus khawatir itu orang yang tidak mentaati Allah. Setiap hari mabok, setiap hari dosa, setiap hari berzina, setiap hari korupsi gitu kan. Mereka nanti akan berkata, tuh lihat, mereka ke masjid, taat Allah, sholat, bersedekah, kok masih hidupnya gelisah tuh, bingung. Nah, dan akhirnya kan menjadi tidak seimbang. Ternyata kebingungan dia, kesedihan dia, kegelisahan dia itu karena faktor psikologis aja. Karena faktor keyakinan tadi itu. Padahal dia sudah dalam ketaatan kok masih ragu dengan itu. Yang dipikirkan sesuatu yang bukan tugasnya. Udah, kalau kita sudah mentaati Allah, serahkan kepada Allah, ini ketaatanku, ittaqullah mastata'tum, ini sudah aku maksimal ya Allah, ya sudah. Engkau yang menerima. Sudah tenang aja, kita sudah tenang, sudah bersama Allah dan seterusnya. Itu cara kita menyikapi amal. Jadi jangan sampai terus mikirin sesuatu yang sudah selesai. Sekarang kita mikirin apa yang belum selesai gitu, seperti itu. Nah, itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, kalau kita menemukan ada orang-orang zalim, ada orang-orang berbuat maksiat, ada orang-orang yang melanggar ajaran Allah Subhanahu, kita membawa ayat tersebut, wadharni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila, itu membawa ayat tersebut setelah kita berdakwah. Jadi jangan kemudian, Bi, itu tetangga kita mabok, Bi, biarin aja lah. Allah kok yang menyelesaikan, ini dalilnya wadharnil mukadzibin. Nah, itu salah. Nanti kita akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dan kita akan dihukum oleh Allah karena kita tidak menegur mereka. Dan kita akan disiksa di neraka seperti mereka disiksa. Alasannya karena kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak menegur mereka? Nah gitu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tangan kamu. Misalnya ada orang mau jatuh ke jurang, jangan diem, pegang tangannya, ayo jurang, mundur, gitu.
Jadi banyak orang salah paham, tegar dengan tangannya itu dengan kekerasan. Bukan. Maksudnya tahan dia, jangan Pak ini korupsi. Jangan Pak ini haram. Seperti itu. Kalau kita bisa, misalnya kita punya sahabat, teman kantor pejabat, pegang tangannya, jangan Pak itu haram. Gitu maksudnya. Gitu. Bukan artinya bawa pedang, kemudian bawa bom, bukan itu. Jadi itu tegar dengan tangannya, itu maksudnya. Ada orang mau jatuh ke jurang, pegang tangannya. Gitu. Nggak mau dia. Ya sudah katakan dengan lisan. Fa'ilam sati fabilisanihi. Itu bahaya. Kalau kamu jatuh itu bahaya. Saya akan bertanggung jawab. Sudah selesai. Gitu. Fa'ilam sati biqalbi. Kalau ternyata kamu nggak bisa, kamu cegah dengan hatinya. Kata Nabi, orang yang mencegah dengan hatinya tidak ridho, hatinya tidak suka, dia melakukan dosa, hatinya tetap menolak, dia melakukan dosa. Tapi dia diam. Wadzalika adhaful iman. Itu paling lemahnya iman sudah. Gitu. Jadi orang yang diam, hatinya tidak suka, tidak rela, itu paling lemahnya iman sudah. Tapi kalau dia masih bisa mencegah dengan tangannya lebih bagus. Mendakwahi dengan lisannya lebih bagus. Tapi kalau hanya dengan hatinya, termasuk adhaful iman. Nah, setelah kita berusaha, ternyata berusaha ya juga kita dizalimi misalnya. Ada yang dimasukkan penjara, ada yang siksa, ada yang dibunuh dan seterusnya. Sudah. Itu baru berlaku ayat tadi itu. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Nah, baru berlaku itu. Ya sudah. Aku sudah tahu kamu berusaha, aku sudah tahu kamu berdakwah, maka sekarang urusanku. Biarkan dia berhadapan dengan aku. Itu maksudnya. Itu, Pak Agus, semoga Allah berkahi. Oke, Pak Agus. Ya, sekolah Ustaz. Ada di Depok. Pak Agus di mana nih, Pak Agus? Di Depok Ustaz. Masya Allah, semoga Allah berkahi, insya Allah. Amin. Saya senang Pak Agus kalau setiap hari Rabu kita ngaji kayak gini nih. Tolong Pak Agus, di Depok mana nih? Bu Ewi, ini kok Pak Agus nggak didaftar nih, Pak Agus? Sebagai Banyak Ustaz di sini. Pak Agus Hah? banyak. Pak Hah? Agus yang mana? Kenapa? Di kompleks saya aja Pak Agus aja banyak Ustaz. Iya, ada Dr. Sopwan, ada Agus, Sopwan. Dr. Apalagi lebih banyak lagi. Ini pasti lahirnya bulan Agustus. Salah, Ustaz. Di bulan Juli. Ini Pak Agus ketua DPR Zawiyah di Depok sebelah mana itu? Depok Cipayung Ustaz, Cipayung. Ya, Oh, Cipayung. ya, ketua DPR Zawiyah di Cipayung. Ya. Biasa malam Rabu ada taklim biasanya malam Kamis ini ada taklim. Benar ini libur. Ada teman-teman gitu, ada beberapa orang gitu. Insya Allah, bagus. Mudah-mudahan menjaga. Ajak temannya gabung di sini. Insya Allah nanti ini. Ya, Ustaz. Ustaz ada satu pertanyaan lagi nih. Sebelumnya minta maaf Ustadz karena di luar pembahasan ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita menyebarkan aib sendiri, apakah itu termasuk dosa besar? Atau menyebarkan aib sendiri dengan mengidentitaskan sebagai anonim? Apakah itu juga termasuk dosa Ustadz? Apakah menyebarkan aib sendiri termasuk dosa? Min alamati sihhatin nafs kitmanus sir. Di antara ciri orang yang sehat jiwanya, sehat akalnya, dia menyimpan rahasianya. Berarti ketika orang sudah mulai membongkar aib sendiri, membongkar rahasia kepada orang lain, berarti apalagi yang dibongkar adalah dosa-dosa dia, disebar di sosial media, dosa berzina, dosa membuka aurat, dosa, waduh, subhanallah, astagfirullahaladzim. Dia itu sudah mulai merusak kemanusiaan, sudah mulai merusak, maka dia semakin menyebarkan dosa-dosa.
Makanya kalau mau curhat itu jangan curhat di Facebook, curhat kepada Allah. Kalau punya masalah curhat kepada Allah, ambil wudhu, ceritakan kepada Allah. Jadi sebetulnya, barakallah, hidup ini kita bisa ajak bicara gitu, kita ajak bicara, ya, ajak bicara dan kita ngobrol gitu ya. Semua apa saja kita ngobrol aja gitu. Ya Allah, ini makhlukmu, aku ingin engkau berikan aku solusi, ini ada masalah aku, ceritakan aja, ngobrol sama Allah. Itu cara terbaik, cara kita menumpahkan perasaan kita. Jangan di Facebook, jangan di WhatsApp, ya, jangan di grup. Kita ceritakan kepada Allah SWT, insya Allah kita menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kamu berzikir kepada Allah, menyebutkan diri kamu kepada Allah, hatimu akan tenang. Karena Allah Maha Penyimpan rahasia. Allah tidak akan membongkar rahasia kita. Itu dengan cara Allah SWT. Ya. Tambah banyak nih Ustadz yang mau bertanya. Tadi malu-malu. Bagaimana Ustadz? Masih ada 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, apa hukum seorang istri yang pergi dari rumah tanpa izin suami? Apakah benar dosanya sepanjang jalan yang dilewatinya itu akan melaknatnya seperti contohnya pepohonan dan tumbuhan? Wanita dunianya itu, ya, wanita dunianya ini, ya, apakah wanita ini tidak boleh keluar rumahnya tanpa seizin suami? Jadi gini Bapak Ibu, wanita ini dia tugasnya menjaga kehormatan dirinya. Nah, cara menjaga kehormatan dirinya dalam dia berjalan atau berdiam, dia harus ada saksinya. Itu harus ada saksinya. Misalnya dia mau musafir, ada saksinya bahwa dia tidak berbuat serong. Nah, kalau ada saksinya, maka dia aman. Karena jika ada tuduhan misalnya, mengapa kamu hamil? Jawabannya, ini suamiku. Nah, dia kamu keluar tadi kemana? Kemarin kamu keluar, sebulan lalu kamu keluar. Saya ada buktinya, saya ada saksinya. Ini saudaraku, ini adikku, ini kakakku, aku berjalan bersama mereka. Lihatlah bahwa aku berbuat serong atau tidak. Itu maksudnya mengapa dia harus ada yang menemani dalam perjalanan. Nah, kalau sudah seorang wanita, dia keluar rumah tanpa izin, tanpa beritahuan dan sebagainya, tiba-tiba dia hamil, misalnya gitu kan. Nggak bisa dia semudah itu berkata ini hamil karena suamiku. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak bergaul dengan banyak orang. Nah, itulah mengapa dalam Islam diharamkan khulwat, berduaan dengan laki-laki dengan tanpa ada saksi. Yang bukan suaminya atau bukan mahrim. Diharamkan dalam Islam laki berpacaran, berduaan, kontak-kontakan dan sebagainya. Karena termasuk al-qurbu ila zina, wala taqrabu zina. Maka sekecil apapun seorang wanita ketika dia mau keluar rumah, hendaklah dia pastikan bahwa izin pada suaminya. Yang kedua, dia keluar dengan saksi. Maka dengan itu dia akan terhindar dari fitnah. Tapi ketika dia sudah keluar seenaknya, maka sulit dia untuk membentengi dirinya dari tuduhan fitnah. Itu aja tujuan syariat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan masa iddah. Kenapa kok ada masa iddah? Jadi begini, Bapak Ibu, rahim wanita ini misalnya seperti mangkok, ya, rahim seperti mangkok. Ini kan tergantung siapa yang ngisi kan, gitu.
Nah, dia itu kalau suaminya meninggal atau dicerai oleh suaminya, maka pastikan mangkok rahim ini kosong. Untuk memastikan bahwa dia itu kosong, itu menunggu 3 bulan, 3 asyhur, wa asyra, 10 hari, 3 bulan 10 hari. Dan 3 kuru, 3 kali suci, 3 kali haid. 3 kuru, 3 kali haid. Karena kalau sudah 3 kali haid, dipastikan mangkok ini sudah bersih. Dia nggak ada bekas suami yang dulu. Setelah itu dia boleh menikah lagi. Sebab kalau dia masih dalam masa iddah, misalnya hari ini suaminya meninggal, langsung besoknya menikah, terus dia hamil, ini anak siapa? Nanti nggak ketahuan nih ahli warisnya siapa. Nah, itu tujuan Islam, menjaga wanita itu untuk itu. Sehingga wanita ini benar-benar steril, bahwa ketika dia hamil itu benar-benar siapa nasab di dalamnya itu. Apakah nasab pada suami yang dulu atau pada nasab suami yang baru ini. Makanya dalam perjalanan dia keluar, itu harus ada saksinya. Sehingga kalau dia hamil, ini pasti ini dari suamiku. Bukan dari laki-laki lain yang dia sering keluar. Barakallahu, kejadian sekarang banyak sekali. Tidak jelas itu anak siapa. Karena dia berzina dengan laki-laki lain di kantor, tapi di rumah dia bergaul, melakukan hubungan dengan suaminya. Banyak sekali kejadian seperti ini. Dan ini adalah salah satu yang merusak nasab dalam hidup manusia. Pernikahan itu Allah ajarkan untuk menjaga nasab. Sampai-sampai segala hal yang merusak nasab diharamkan oleh Allah. Termasuk khulwat, musafir sendirian dengan tanpa ada saksi dan seterusnya. Seperti itu maksudnya. Anak yang punya ayah sudah meninggal. Suatu malam dia bermimpi bertemu ayahnya dalam mimpinya. Diajak ke rumahnya yang seperti villa, ada 2 villa yang sangat bagus. Bagaimana takwilnya mimpi tersebut, Ustaz? Terus lanjut ya, ini pertanyaan penutup. Ustaz, bagaimana cara membuat iman kita selalu kuat? Yang tadi mimpinya gimana, cerita mimpinya? Mimpinya bertemu ayahnya yang sudah wafat. Di dalam mimpinya diajak ke rumah ayahnya yang memiliki 2 villa yang sangat bagus. Itu maksudnya apa ya, Ustaz? Terus yang pertanyaan selanjutnya adalah, Ustaz, bagaimana caranya supaya iman kita senantiasa kuat? Itu maksudnya bapaknya butuh doa. Dia ingin agar dimudahkan urusannya sehingga dia mendapatkan kesenangan di alam barzakh. Jadi dia seakan-akan mengajak anaknya, doakan aku agar aku masuk ke kedua villa itu. Maka dia butuh doa orang anaknya. Anaknya mungkin jarang mendoakannya, atau keluarganya atau keturunannya. Kemudian yang kedua, bagaimana aku menjaga iman, Pak Ustadz? Pertama, cari teman yang bagus. Rajulani tahabba fillah wa tafarraqa fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah. Apalagi banyak seperti ini. Makanya saya selalu mewanti-wanti ya. Di mana ada teman baru dan melalui Zoom ini langsung kita minta, ayo buka cabang di sana, bikin komunitas Zawiyah sehingga kita bisa terus komunikasi. Para ketua nanti dia menjaga komunitasnya dan kita akan selalu ngaji. Nanti kalau kita sudah bisa offline, kita akan kunjungi. Ya, di mana di Lombok kita akan kunjungi. Ya, insya Allah saya akan keliling. Kalau sudah yang ngundang komunitas Zawiyah, saya tidak akan menolak insya Allah. Kalau suruh ke Amerika, saya berangkat ke Amerika. Pak Ustadz Zawiyah Amerika akan ngundang Pak Ustadz, siap langsung berangkat. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada Zawiyah di Papua, aku akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti ditemani oleh Pak Agus. Entah Dr. Agus atau Pak Agus Sofwan, silahkan kalau mau menemani. Nah,
Jadi pokoknya ayo kita saling menjaga. Karena hanya sahabat yang bisa menjaga kita, sahabat yang baik. Kenapa? Karena setan suka menemani orang yang sendirian. Setan itu suka menemani orang yang sendirian. Maka dengan bersahabat kita ngaji seperti ini ada yang menasihati. Saya nggak bisa datang ujuk-ujuk ketemu Pak Agus langsung kasih nasihat, nggak bisa. Kalau Pak Agus nggak pernah ngaji. Tapi kalau Pak Agus ngaji, ya alhamdulillah, saya mudah menegurnya. Pak Ustadz saya yang pernah hadir di Zawiyah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Oh alhamdulillah, saya tinggal kasih nasihat aja. Kenapa? Karena teman, sahabat, sering kita berkumpul melalui pengajian seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, baca selalu kisah-kisah orang soleh. Baca kisah para sahabat, kisah para tabi'in. Mereka lah orang-orang ahli surga. Baca kisah mereka. Itu membantu kita untuk menjaga iman. Yang ketiga, hadir selalu majlis ta'lim. Majlis ilmu ini menjaga iman. Karena dengan ini kita menambah iman. Kita tahu cerita tentang neraka, cerita tentang surga. Itu dari mana? Dari Quran langsung. Ya, saya hanya menjelaskan apa kata Quran. Jadi kita pasti iman bertambah. Saya aja yang membahas berkali-kali sudah, ini iman terus bertambah dengan membaca Al-Qurannya. Masya Allah. Makanya cara menjaga iman yaitu mencari ilmu. Yang terakhir adalah cari lingkungan yang baik. Kalau kita nggak bisa baca Quran di rumah, pindah ke masjid. Jangan dipaksa di rumah terus sampai bosan, sampai main game, pindah ke game, pindah tontonan, sudah akhirnya maksiat semuanya, sia-sia semua. Kalau nggak bisa di rumah, pindah ke masjid. Nggak bisa di masjid, pindah ke kebun. Mana yang bisa kita baca Quran, baca zikir. Itu cara kita menjaga iman. Semoga Allah berkahi. Ya, sampai di sini pertemuan kita insya Allah. Dan kita insya Allah berkahi. Baca doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.